Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Pada hari ini izinkan saya menyampaikan materi ulang yang sudah disampaikan karena saya pribadi tidak mengikuti materi yang pada hari ini disampaikan. Yang pertama itu adalah teknik lobbying dan negosiasi oleh Amrullah. Nama pematerinya Amrullah. Jadi teknik lobbying atau lobbying secara bahasa artinya ajakan dan permintaan. Secara istilah adalah kegiatan mempengaruhi individu atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Artinya lobbying ini adalah kegiatan yang untuk mempengaruhi suatu individu maupun suatu kelompok untuk mencapai kesepakatan bersama atau tujuan yang sama. Terus ada negosiasi, yaitu secara bahasa ialah tawar-menawar dan membujuk. Secara istilah, negosiasi merupakan proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Artinya ketika ada dua belah pihak yang berbeda pendapat, mereka akan saling mengutarakan pendapatnya dan akan saling tawar-menawar. Dan kemudian terjadilah suatu kesepakatan bersama, dan di kesepakatan itu tidak akan merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya ada substansi lobbying dalam organisasi terbagi menjadi 3, yaitu adalah permohonan yang pertama, yang kedua mediasi, yang ketiga audiensi. Negosiasi terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama seperti peminjaman tempat, yang kedua seperti proposal kerjasama atau meminta dana, yang ketiga seperti pemateri atau narasumber, dan yang keempat menjadi juri atau finalis. Terus yang kedua adalah mediasi, yaitu menangani aspirasi ke atasan. Artinya kita yang akan berperan untuk menangani aspirasi ke bagian atas. Terus yang ketiga ada audiensi. Nah, dari ketiga itu termasuk dalam substansi lobbying dalam organisasi. Selanjutnya adalah tata cara lobbying via online. Yang pertama diawali tentunya dengan salam. Sebagai seorang muslim tentunya dengan salam. Yang kedua tentang perkenalan lembaga, yaitu kita berasal dari mana, terus memperkenalkan diri, tentunya juga bahwa kita ada keperluan ini dan menyampaikan ini itu. Terus permohonan maaf, terus tujuan, terus keterangan tempat dan waktunya, terus menanyakan kejadian yang dihubungi, dan terakhir harapan agar dihubungi memenuhi permohonan. Artinya kita mengusahakan bahwa narasumber nantinya yang akan dihubungi itu dapat memenuhi permohonan kita. Hal yang dihindari dalam lobbying via online seperti menghubungi saat jam istirahat. Itu bisa disebut mengganggu karena ketika kita menghubungi seseorang pada jam istirahatnya seperti pada waktu malam, pada waktu subuh, itu sangat tidak tepat. Jadi yang tepat itu menghubungi mungkin dari jam kerja seperti jam 8 pagi sampai jam 3 sore misalnya. Dan jangan juga menghubungi orang ketika sedang ada suatu kesibukan weekend misalnya dan lain sebagainya. Terus lebih dari satu kontak. Kita hanya berfokus pada satu orang. Terus mendesak yang dihubungi, artinya memaksa mereka, mendorong mereka agar dapat memenuhi hajat kita. Padahal ternyata si narasumber misalnya ada kesibukan di lain. Terus hari weekend. Nah, hari weekend tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa tidak sopan juga menghubungi narasumber di hari offline. Nah, jam via online itu biasanya dari jam 8 sampai jam 12.30, jam 13.30 sampai jam 18, dan jam 19.30 sampai jam 21.00. Hal yang diperhatikan lobbying ketika tatap muka yaitu pakaian yang rapi, public speaking,
communication skill, memahami karakteristik dari lawan bicara, terus menghindari bahasa basi yang terlalu boring atau terlalu memberikan kesan yang berlebihan. Nah, mungkin itu saja satu materi yang sudah saya sampaikan. Lanjut ke materi kedua.